Film ini menceritakan tentang sebuah salon kecantikan yang dikelola oleh sepasang saudara perempuan. Namun sayangnya, salonnya itu selalu saja sepi pelanggan. Oke lah, seperti apa cerita lengkapnya, Wak? Hayu kita langsung aja bang merangkeun ke ceritanya, Wak. Film diawali dengan memperlihatkannya seorang wanita cantik yang bernama Kim Tae-ri. Kita panggil saja sebagai Tari. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang merupakan adiknya si Tari ini. Wanita tersebut bernama Kim Min Hee. Kita panggil saja sebagai Min Hee. Diceritakan bahwa sepasang saudara perempuan ini baru-baru ini mereka membuka usaha salon atau toko tukang cukur. Namun sayangnya bisnisnya itu sangatlah buruk. Di mana dari awal pertama salon yang mereka kelola itu dibuka, tidak ada seorang pelanggan pun yang datang dan ingin dicukur di salonnya. Akan tetapi, karena kedua saudara perempuan ini memiliki sosok dan penampilan yang sangat bagus dan sangat seksi aduhai geber-geber, pada akhirnya mereka kemudian memutuskan untuk menggunakan tubuh mudanya buat menarik para pelanggan dan memajukan salonnya dengan pesat. Dalam artian, mereka akan melakukan strategi rayuan seks untuk menarik para pelanggan ke salonnya. Beberapa saat kemudian, Tari lalu mengatakan bahwa saat itu dirinya kurang enak badan dan ia juga meminta Min Hee untuk memijatnya. Namun kampretnya saat Min Hee memijatnya, si Tari ini malah kelihatan sagne dan membuat bulu kuduk pria merinding melihatnya. Diketahui ia membayangkan dirinya seolah-olah sedang dicupang dan dielus-elus oleh pacarnya. Sementara itu, Min Hee yang melihat hal tersebut, ia pun merasa aneh dengan kakaknya itu. Tak lama Tari lalu mengatakan bahwa pijatan si Min Hee sangatlah enak. Setelah selesai memijat kakaknya itu, Min Hee kemudian menemui pacarnya. Pacarnya ini bernama Jin Ho. Keesokan harinya, terlihat Min Hee yang sedang beres-beres di salonnya. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria yang ingin dicukur di salonnya. Namun saat ia membuka kupluknya, ternyata kepala si pria itu sudah botak. Singkatnya, Min Hee lalu memberikan servis plus-plus kepada si pria tersebut. Setelah selesai, Min Hee lalu mengatakan kepada si botak itu, bagaimana? Enak rasanya kan? Beralih ke sini yang lain, terlihat Tari yang sedang berada di suatu tempat nongkrong. Namun tiba-tiba saja dia ditelepon oleh si Min Hee. Di sini, Min Hee mengatakan kepada Tari bahwa saat ini banyak sekali pelanggan pria yang datang ke salon. Rupanya strategi rayuan seks itu berhasil dan bisnisnya akan segera berjalan dengan baik. Mendengar kabar baik itu dari adiknya, Tari pun terlihat senang dan bergegas untuk pergi ke salonnya. Di salon, Min Hee bertugas untuk memotong rambut, sedangkan Tari menemani para pelanggan yang sedang mengantri. Singkatnya, mereka berdua pun kemudian melayani para pelanggannya. Setelah selesai melayani para pelanggannya, dengan senangnya Tari kemudian mengatakan kepada Min Hee bahwa penghasilan hari ini cukuplah besar, karena banyak sekali pelanggan yang datang ke salon miliknya itu. Di malam harinya saat Tari akan pulang, tiba-tiba saja pacarnya datang. Pacarnya si Tari ini bernama Kim. Dimana saat itu Kim baru saja pulang dari kerjanya dan ia memutuskan untuk melipir ke salon milik pacarnya itu. Tak lama kemudian mereka pun langsung bermantap-mantap ih. Beralih ke sini yang lain, terlihat Min Hee yang sedang bersama dengan si Jin Ho. Di sini Jin Ho kemudian memberikan sebuah kado kepada si Min Hee. Setelah dibuka, ternyata kado tersebut berisikan baju dan stocking. Singkatnya, Jin Ho kemudian memakaikan stocking itu kepada si Min Hee. Pada akhirnya mereka pun langsung melakukan ih di dalam mobil. Keesokan harinya terlihat sepasang saudara perempuan ini sedang makan bersama. Dan di sini mereka sambil curhat tentang pasangan mereka masing-masing. Beralih ke sini yang lain, terlihat si Jin Ho yang sedang duduk sambil sebat santuy. Namun tiba-tiba saja dia didatangi oleh si Kim. Dan ternyata si Kim ini adalah bosnya si Jin Ho. Di sini Kim kemudian mengatakan kepada si Jin Ho bahwa ia ingin merasakan sesuatu yang beda saat melakukan ih. Ia juga mengatakan bagaimana kalau kita tukar pasangan. Kim bersama dengan si Min Hee, sedangkan Jin Ho bersama si Tari. Mendengar hal itu, Jin Ho kemudian terkejut dan merasa keberatan. Namun setelah dipikir-pikir, pada akhirnya Jin Ho pun menyetujui hal tersebut. Sebab kalau ia menolaknya, pasti dia akan dipecat.
Singkatnya, saat langit sudah gelap, Jinho kemudian mengajak Minhe ke hotel dan menyuruhnya untuk menunggunya di kasur. Akan tetapi saat Minhe sedang menunggunya, ternyata yang datang adalah si Kim dengan menggunakan sebuah topeng. Tak lama kemudian mereka pun langsung melakukan ih. Di sisi lain, terlihat Jinho yang sedang mendatangi kediaman apartemennya si Tari dengan membawakan sebuah bunga. Di sini, Jinho kemudian mengeluarkan jurus rayuan mautnya sehingga membuat si Tari menjadi luluh. Tak lama kemudian mereka pun langsung melakukan ih. Balik lagi ke hotel, setelah Minhe selesai melakukan ih-nya, ternyata ia telah mengetahui bahwa pria tersebut bukanlah pacarnya, melainkan itu adalah si Kim, pacar kakaknya. Keesokan harinya, Kim yang ketagihan melakukan wik-wik dengan si Minhe. Ia kemudian menyuruh si Jinho untuk memutuskan hubungannya dengan si Minhe. Sementara itu, Jinho hanya bisa diam saja karena takut dirinya akan dipecat. Pada akhirnya, hal itu pun membuatnya menjadi frustasi dan galau. Ia kemudian mabuk ciu sendirian untuk menenangkan dirinya. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja datanglah seorang perempuan yang menghampiri si Jinho. Perempuan tersebut kita panggil saja sebagai Ririn. Singkatnya, Jinho kemudian mengajak si Ririn untuk mabok ciu bersama, dan pada akhirnya mereka pun mabok ciu bersama. Singkat cerita, mereka berempat pun akhirnya kumpul-kumpul dan mabok ciu bersama di sebuah villa. Di sini, Minhe lalu menuangkan minuman ciu untuk si Kim, dan terlihat jika si Minhe ini telah menyukai pacar kakaknya itu. Tak lama kemudian, Minhe lalu mengajak si Jinho untuk jalan-jalan sebentar ke hutan untuk mencari udara yang segar. Saat sedang berjalan-jalan, Jinho kemudian meminta kepada si Minhe agar dia menjauhi si Kim dan kembali kepadanya. Akan tetapi Minhe menolaknya dikarenakan ia terlanjur jatuh cinta dengan si Kim. Mendengar hal itu, Jinho pun semakin kesal dan langsung mengabruk si Minhe untuk melakukan ih. Setelah selesai melakukan ih, Minhe kemudian memberikan cangcutnya kepada si Jinho, di mana cangcut tersebut merupakan cangcut pemberian dari si Jinho kemarin. Dengan perasaan kesal, Jinho pun menerimanya dan mencium cangcut itu sambil bergegas untuk pergi. Di malam harinya terlihat mereka bertiga yang sedang minum ciu kembali. Tak lama kemudian saat si Kim sudah mabuk berat, Tari kemudian membawa si Kim untuk tidur di kamar. Sementara itu, Minhe menuangkan sebuah obat tidur ke minuman milik kakaknya itu. Singkatnya, setelah Tari meminumnya, ia pun langsung kojor tertidur dengan pulas. Melihat bahwa kakaknya itu sudah tidur pulas, Minhe kemudian mendatangi si Kim dan akhirnya mereka pun melakukan ih sampai lemas. Beberapa hari kemudian, Jinho yang sudah muak kepada si Kim karena telah merebut si Minhe dari tangannya, pada akhirnya dia mengatakan kepada si Kim bahwa ia akan berhenti untuk bekerja. Bukan hanya itu saja, Jinho juga mengajak si Ririn untuk keluar dari perusahaannya si Kim. Singkatnya, Ririn pun mau dan mereka pun akhirnya jadian. Keesokan harinya, Jinho kemudian menemui si Minhe. Di sini, ia kemudian memberikan celana dalam miliknya si Minhe yang sempat ia berikan lagi kepadanya. Singkatnya, Jinho lalu mengatakan bahwa ia sudah tidak tertarik lagi untuk mempertahankan hubungannya dengan si Minhe. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Ririn juga datang dan langsung mengatakan kepada si Minhe bahwa ia telah mengecewakan orang yang benar-benar tulus mencintainya. Setelah itu, Jinho dan Ririn pun bergegas untuk pergi, meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Minhe terlihat sangat marah dan kesal akan hal tersebut. Setelah itu, film pun kemudian tamat. Oke, wah itu dia untuk alur cerita dari film kali ini. Semoga bisa diambil hikmah dari cerita ini. Meskipun gue sendiri cukup bingung apa hikmah yang bisa diambil dari film ini. Oke lah, gue rasa cukup. Terima kasih telah menonton. Oh iya, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian mendapatkan updatean video terbaru